menumbuhkan perasaan bangga terhadap ilmu yang dipelajari itu penting, karena dia akan serius mempelajarinya. Apa sih keutamaan menghafal Al-Quran? Nanti di akhirat bisa memberikan taj mahkota kepada kedua orang tua. Jadi kita bangga dengan hafalan Al-Quran. Contoh, apa sih manfaat mempelajari ilmu nahwu? Kata Sayyidina Ali, kalimat itu ada 3. Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat haraf. Kemudian kata Sayyidina Ali, unhu nahwa hadza. Silakan kembangkan sendiri. Dari ungkapan Sayyidina Ali, lahirlah istilah ilmu nahwu. Jadi istilah ilmu nahwu itu sendiri diisyaratkan oleh Sayyidina Ali dengan kalimat nahwa hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan sekalian umat sampai hari kiamat. Mempelajari ilmu nahwu adalah bagian dari agama. Kenapa? Karena syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab kepada Nabi berbangsa Arab, dan Al-Quran bahasa Arab. Ulama-ulama yang menggali, menjabarkan, menyebarkan agama ini lahir rata-rata di awal-awal itu dari bangsa Arab, yang meskipun kemudian menyebar ke seluruh dunia, pada dasarnya mereka tetap mempelajari bahasa Arab. Dan di antara kelebihan bahasa Arab itu adalah terjaga keasliannya, sesuai dengan janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sebagai az-zikra, pelajaran, wa inna lahu lahafidun, dan kami, kata Allah, lahafidun, pasti memelihara, menjaga Al-Quran itu. Di antara bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran adalah menurunkan dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab adalah bahasa yang keasliannya terpelihara. Berbeda dengan selain bahasa Arab. Coba bahasa kita aja, bahasa Indonesia, selalu ada perkembangan bahasa-bahasa baru yang mungkin di zaman kita masih kecil tidak ada, sekarang ada. Ya. Kepo, apa kepo? Mau tahu? Nggak ada zaman dulu, tapi sekarang ada kepo sebagai contoh istilahnya, tapi tidak dengan bahasa Arab. Maka kita membahas kitab Ajurumiyah ini, kitab Ajurumiyah yang merupakan salah satu kitab klasik, ya, dan dijadikan rujukan oleh para pelajar di pesantren-pesantren, khususnya di pesantren tradisional. Nah, ini bagus ini. Meskipun sekarang banyak metodologi pembelajaran, termasuk diantaranya pembelajaran dengan menggunakan kitab An-Nahwul Wadhih, tapi kitab Al-Jurmiyah ini memiliki kekhasan tersendiri. Ya, bagus, metode-metode yang baru bagus, ya. Bahkan bisa jadi lebih bagus, ya, dari segi metodologi. Namun memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh yang lain. Karenanya kitab Ajurumiyah ini banyak penesarannya banyak, ya. Ada kitab Al-Asmawi, dulu ini pakai Al-Asmawi. Yang paling kecil itu namanya Mukhtasar Jiddan. Mukhtasar Jiddan itu sangat ringkas, hanya kalau nggak salah beberapa lembar gitu, ya. Karena dinamakan Mukhtasar Jiddan, artinya sangat ringkas. Tapi ada disyarah Al-Asmawi, ada lagi Al-Kafrawi, ya.
Anda punya kitab Syarah Jurumiyah itu namanya kitab Tuhfatus Saniyah. Itu lebih lengkap lagi. Jadi kalau antum mau apa istilahnya mengkaji, bagus pakai kitab Tuhfatus Saniyah. Mana kitab sebentar ya. Ini kitab Jurumiyah ini isinya. Jadi penyebarannya bagus. Kitab Tuhfatus Saniyah. Harganya nggak begitu mahal. Baik, kita ke penjelasan yang sudah ada di sini. Diawali dengan faidah. Jadi kalau di Mukhtasar Jidan itu ada sebelum materi utama ada faidah. Faidah itu apa istilahnya, materi pengantar ya, sebagai pengantar. Kita bacakan saja catatannya. Selayaknya bagi setiap orang yang hendak mendalami suatu fan ilmu bisa memiliki pemahaman tentang fan yang akan dikajinya agar dia memiliki gambaran global tentang fan tersebut. Yanbaghi likulli syari'in fi fannin min fununi 12 fannan ayabhasa, itu kan. Nah, pemahaman tersebut cukup dengan memahami 10 aspek atau mabadi asyara. Ada 10 aspek fan yang akan dikaji. Jadi kita bisa menggambarkan tentang sebuah fan atau fak ya, disiplin ilmu itu dengan menguasai 10 aspek. Pertama, al-had, pengertian definisi. Setiap fan ada definisinya. Ilmu fikih, apa ilmu fikih? Ada definisinya ya. Ilmu nahwu, apa ilmu nahwu? Ada definisinya. Yang mana dengan definisi tersebut kita bisa mengetahui secara utuh pemahaman tentang ilmu tersebut ya, sehingga tidak apa istilahnya, tidak tercampur pemahaman dengan fan yang lain. Contoh, fan nahwu, ketika kita mengetahui definisi fan ilmu nahwu ya, maka kita bisa membedakan antara ilmu nahwu dengan ilmu sorob, ilmu nahwu dengan ilmu ma'ani, ilmu badi, dan lain sebagainya. Yang kedua, al-maudhu, objeknya. Apa sih yang dibahas dengan fan tersebut? Fikih kan masalah ibadah ya. Tafsir berarti penjelasan dari Al-Quran, objeknya itu. Ilmu sorob, apa yang dibahas dari ilmu sorob? Nah sekarang ini ilmu nahwu, apa objek kajiannya? Yang ketiga, as-samroh, manfaat dan kegunaannya. Penting juga mengetahui samroh dari sebuah fan, karena ada peribahasa, apabila dokter tidak menyebutkan faidah dari obat, itu obat nggak bakal dipakai ya. Idza lam yasif at-tabib dawa'ahu lam yuntafa bi. Apabila dokter tidak menyebutkan manfaat dari sebuah obat, ya, obat tersebut tidak akan dipakai, dibiarkan aja. Ada kan yang ke dokter kasih obat, tapi nggak dijelasin sama dokter, ini obat ini buat manfaat ini, enggak. Itu nggak bakal dipakai itu obat. Ya. Kalau obatnya nggak dipakai, nggak ada manfaatnya. Samroh. Kemudian yang keempat, al-fadl, keutamaan ilmu ini dibandingkan dengan ilmu yang lain. Ya. Sehingga nanti itu ada perasaan bangga dengan ilmu yang dipelajari. Menumbuhkan perasaan bangga terhadap ilmu yang dipelajari itu penting, karena dia akan serius mempelajarinya ya. Apa sih keutamaan menghafal Al-Quran? Keutamaan menghafal Al-Quran nanti di akhirat akan membuat bisa memberikan taj mahkota kepada kedua orang tua. Jadi kita bangga dengan hafalan Al-Quran. Contoh, menghafal Al-Quran, kita memiliki modal utama untuk mengkaji ilmu Islam lebih luas lagi. Semangat kita mempelajarinya. Apa sih manfaat mempelajari ilmu nahwu? Samrohnya ya. Fadl, keutamaan, maaf. Al-fadl, keutamaan. Apa sih keutamaan ya? Keutamaan dari ilmu nahwu itu sendiri. Ya. Kemudian an-nisbah, hubungan antara ilmu tersebut dengan ilmu yang lain. Apa hubungannya? Kan selalu ada korelasi antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, gitu kan? Al-wadhi,
peletak dasar yang menginisiasi ilmu ini siapa, ya, tokoh yang menginisiasi ilmu ini siapa. Kemudian yang ketujuh, hal ismu, namanya apa, kan setiap disiplin ilmu ada namanya, ya. Kemudian istimdad, sumber pengambilannya dari mana, ya. Al hukum, hukum mempelajarinya. Kemudian al masail, masalah-masalah yang dikaji. Nah, ke-10 aspek ini terangkum di dalam sebuah nazam. Inna mabadiya kulli fannin 'asharah, al-hadd wal mawdu' thumma thamrah. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'i. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darul jami'a haza syarfa. Coba dinyanyikan. Inna mabadiya kulli fannin 'asharah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah. Ada 10 aspek disiplin ilmu, definisi objek, bahasan kegunaan. Wafad luhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'i. Keunggulan hubungan ilmu dan perintis, namanya sumber ilmu dan hukum syari'. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darul jami'a haza syarafa. Terakhir pokok bahasan dan bagusnya, hafal semua, tak hafal tak masalah. Coba ente dengan suara bagus ente coba. Ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini untuk apa istilahnya, menghafal itu diantaranya dengan nazam-nazam seperti ini kan. Nah, mabadi atau aspek disiplin ilmu itu ada 10 ya. Al-haddu wal mawdu'u tsumma thamrah. Mari kita bahas satu-satu. Had, definisi ilmu nahwu itu apa sih? Definisinya, ilmun biqawaida yu'rafu biha ahkamul kalimatil arabiyyah hala tarkibiha minal i'rabi wal bina'i wa ma yatba'uhuma min syurutin nawasikhi wa hadfil a'idi. Ini definisinya. Ilmu nahwu itu adalah ilmun, sebuah ilmu, mengetahui biqawaid, terhadap kaidah-kaidah. Jadi ilmu nahwu itu mengetahui kaidah. Jadi ada kaidah-kaidah dan kaidah ini harus dikuasai. Karena dengan menguasai kaidah-kaidah, yu'rafu biha ahkamul kalimatil arabiyyah, kita bisa mengetahui ya hukum-hukum kalimat Arab. Oh, ilmu nahwu itu untuk mengetahui hukum kalimat Arab. Jadi bukan untuk belajar salat. Bukan. Ya, jadi ilmu nahwu itu untuk mengetahui hukum kalimat Arab. Hala tarkibiha, dari segi tarkib. Apa tarkib? Strukturnya. Dalam bahasa Indonesia ada subjek, objek, predikat, keterangan. Nah, itu ilmu nahwu itu. Untuk mengetahui struktur kalimat. Ya. Ini jadi apa ini? Jadi fa'il. Apa artinya fa'il? Pelaku. Ketahuan bahwa ini fa'il dari mana? Lihat i'rabnya. Ya. Oh dibaca u. Qara'a Khalidun. Khalidun dibaca u. Jadi fa'il. Jadi ketahuan Khalidun itu fa'il, subjek, karena diakhiri dengan u. Ya. Kitaban apa ini? Maf'ul bih, objek. Dari mana ketahuan bahwa ini kitaban jadi maf'ul bih? Itu dari i'rabnya. Kitaban dibaca ban. Oke. Minal i'rabi wal bina. Hukum i'rab dan bina, ya. I'rab itu apa? I'rab itu perubahan akhir karena perbedaan amil, ya. Seperti tadi, qara'a Muhammadun, dun ya. Kitaban, dun ban. Itu kan perubahan akhir. Dun dan din, bun ban bin. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kitabun, kitaban, kitabin.
Kalimat yang berubah disebut kalimat mu'rab. Perubahannya disebut i'rab. Ya. Wal bina dan bina. Apa bina? Bina itu hukum pada akhir sebuah kalimat yang enggak berubah. Huwa. Mana akhirnya? Huwa. Wa. Wa ini suka berubah, Kak? Enggak. Huwu, huwi suka kan? Enggak kan? Huwa jadi enggak berubah. Nah, hukum pada huwa itu disebut bina. Kalimatnya disebut kalimat mabni. Oke. Wa mayat seperti gini, hukumnya Islam, orangnya Muslim. Hukumnya iman, orangnya mukmin. Hukumnya ihsan, orangnya muhsin. Ini pun demikian. Hukumnya i'rab, kalimatnya mu'rab. Hukumnya bina, kalimatnya mabni. Wa ma yatba'uhuma min syurutin wasikh wa hadil binaidi. Ini sebagai gambaran saja hukum-hukum kalimat Arabiyah. Di antaranya seperti i'rabina, syurut nawasih, membuang aid dan lain sebagainya, ya. Jadi nanti ini akan kita bahas, ya. Ini definisinya. Ilmun bi qawaida yu'rafu biha ahkamul kalimatil Arabiyah. Itu. Sampai sini juga sebenarnya cukup nih. Untuk definisi ilmu nahwu itu. Ilmun bi qawaid yu'rafu biha ahkamul kalimatil Arabiyah. Mengetahui kaidah-kaidah, ya. Ilmu tentang kaidah-kaidah dengannya bisa mengetahui hukum kalimat Arab. Yang kedua, maudhu, objek. Objek bahasannya adalah kalimat bahasa Arab, jelas. Kalimat bahasa Arab nggak bakal bahas tentang hukum bahasa Indonesia, hukum zakat, nggak bakal. Samroh, manfaat atau kegunaan ilmu nahwu itu untuk menjaga kesalahan, ya, menjaga kesalahan, baik kesalahan ketika menulis, membaca, dan memahami bahasa Arab, dan agar bisa memahami kitab Allah, Al-Quran, dan kalam Ar-Rasul, Al-Hadis. Jadi manfaat utama dari ilmu nahwu itu adalah menjaga dari kesalahan agar tidak salah nulis, tidak salah baca, tidak salah memahami. Wah, penting ini. Salah nulis, salah arti, salah baca, salah arti, gitu kan? Yang harusnya dibaca O dibaca A. Bahaya, ya. Seperti tadi, qara'a Muhammadun kitaban, dibalik qara'a Muhammadan kitabun. Maknanya pun jadi beda. Yang tadinya qara'a Muhammadun kitaban, Muhammad membaca buku, kalau dibaca qara'a Muhammadan kitabun, jadi buku membaca Muhammad. Gitu. Karena yang U itu subjek, yang A objek, yang U itu fa'il, yang A adalah maf'ul bih. Ini banyak contoh-contoh, ya. Fadol, keutamaan ilmu nahwu secara hubungan dan redaksi ada kelebihan atas sebagian ilmu lain karena menjadi wasilah kemudahan memahami berbagai ilmu. Nah, sekarang pertanyaannya, Al-Quran pakai bahasa apa? Hadis pakai bahasa apa? Tafsir pakai bahasa apa? Kitab fikih yang dipelajari pakai bahasa apa? Kira-kira mungkin nggak itu memahami ini kitab-kitab ilmu-ilmu ini tanpa memahami bahasa Arab? Nggak mungkin. Jadi ini sebagai wasilah, ilmu nahwu itu, ya, sebagai wasilah untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Wasilah, sarananya agar kita bisa paham Al-Quran, pahami ilmu nahwu. Agar kita bisa paham hadis, pahami ilmu nahwu. Kalau wasilah, sarana, lihat kaidahnya. Dalam usul fikih ada lil wasail hukmul maqasid. Bagi setiap wasilah itu ada hukum tujuan. Contoh, sholat hukumnya apa? Wajib. Sholat itu harus menutup aurat. Jadi menutup aurat hukumnya apa? Wajib. Menutup aurat itu pakai pakaian. Berarti pakai pakaian itu hukumnya apa? Wajib. Pakai pakaian itu harus pakai kain. Berarti nyiapin kain itu hukumnya, bahan kain itu adalah dari kapas. Berarti nanam kapas itu hukumnya wajib. Jadi lil wasail hukmu maqasid. Setiap wasilah yang jadi sarana itu hukumnya adalah sama dengan tujuannya. Gitu.
Kemudian nisbat. Nisbat itu hubungan, ya. Hubungan antara ilmu nahwu dengan ilmu yang lain adalah at-tabayun, artinya berlainan. Jadi kalau dihubungkan nih, apa hubungan antara ilmu nahwu dengan ilmu tafsir pokoknya? Ya bukan, nggak ada tabayun. Gini, ilmu nahwu bukan ilmu tafsir bukan ilmu nahwu. Ilmu nahwu bukan ilmu sorob bukan ilmu nahwu. Jadi tabayun. Jadi bukan umpamanya apa? Kalau ingin mengetahui pancakaki ini, apakah ilmu nahwu itu bagian dari ilmu sorob? Bukan. Tabayun, berbeda. Ilmu sorob beda dengan ilmu nahwu, ilmu nahwu beda dengan ilmu sorob. Itu hubungan. Kemudian wadi. Wadi itu peletak dasar ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Dawuli, atas perintah langsung dari Sayyidina Ali. Jadi satu ketika Abul Aswad ini mendengar seseorang yang membaca di awal surat Baroah, ya, surat Baroah. Surat Baroah itu surat apa? Surat At-Taubah, surat ke-9. Ada yang membaca di ayat kedua, wa adzana minallahi wa rasul ila an-nasi yaumil hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Harusnya dibaca apa? Wa rasuluh. Ini dibaca wa rasuli. Wah, ini kesalahan fatal ini. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan maknanya, ya, ini adalah permakluman dari Allah dan dari utusannya kepada manusia pada hari haji besar, bahwa sesungguhnya Allah berlepas diri dari kaum musyrikin, wa rasuluhu, dan rasul Allah. Kalau dibaca wa rasuli, adalah permakluman dari Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah berlepas diri dari kaum musyrikin dan utusannya. Jadi kalau dibaca wa rasulihi, rasuli disamakan dengan musyrikin, ya, maka Allah itu berlepas diri dari musyrikin dan utusannya. Allah nggak ngurusin utusannya. Allah nggak mau tahu dengan utusannya, sebagaimana Allah nggak ngurusin musyrikin, Allah nggak mau tahu dengan musyrikin. Maksudnya bukan demikian, tetapi Allah dan Rasul itu berlepas diri dari musyrikin. Nah, ini yang pertama. Kemudian Abul Aswad Ad-Dawuli sendiri mengalami hal yang apa istilahnya membuat dia merasa butuh untuk mengarang ilmu nahwu. Ini ketika suatu malam dia bersama putrinya, dia bertanya kepada putrinya, sedang apa nak? Ini lagi lihat langit, ya. Langit banyak bintang-bintangnya, bagus banget, ya, bagus banget. Apa kata putrinya itu? Ya abi ma ahsanus samai. Wahai ayahku ma ahsanus samai. Ini Abul Aswad Ad-Dawuli ngomong apa sih? Maksudnya apa nak? Ma ahsanus samai. Enggak, itu kok bagus banget langit. Oh alah, salah ngomong nak. Bukan mahsanus samai, tapi ma'ahsanas samaa. Nah, karena ini ada di dalam bab ta'ajub, ya. Kalau kita mengungkapkan sesuatu, umpamanya, hebat banget, ma'ahsanas samaa. Ya. Umpamanya, ganteng banget ini laki-laki, ma'ajmalar rajula. Bukan ma'ahsanus samai. Ya, kalau ma'ahsanus samai artinya bukan hebat banget ini langit, bagus banget ini, bukan, ya. Tapi ma'ahsanus samai, apa yang membuat langit ini bagus, gitu. Jadi tidak ada makna ta'ajub di sana. Karena beliau langsung laporan kepada Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali kemudian mengajarkan kepada beliau, oke, Abul Aswad, aku ajarkan kepada kamu, ada talaki dari guru besar ilmu nahwu itu sebenarnya Sayyidina Ali, ya. Kata Sayyidina Ali, kalimat itu ada 3, kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat haraf. Oke, Abul Aswad, kalimat itu berapa? Ada 3, kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat haraf. Kemudian kata Sayyidina Ali, unhu nahwa hadza.
unhuna wa hadza, silakan kembangkan sendiri. Nah, dari ungkapan Sayyidina Ali unhu hadza, lahirlah istilah ilmu nahwu. Jadi istilah ilmu nahwu itu sendiri diisyaratkan oleh Sayyidina Ali dengan kalimat unhuna wa hadza. Itu ya. Berikutnya yang ketujuh, ism, nama fan ini adalah ilmu nahwu dan ilmul arabiyah. Istimdad, sumber pengambilannya adalah dari kalimat Arab, baik Al-Quran, hadis ataupun lainnya. Jadi sumbernya dari kalimat Arab. Yang pertama tentunya juga Al-Quran sebagai sumber utama, ya. Hadis, ya. Dan ungkapan orang Arab yang fasih. Maksudnya bagaimana? Begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu dibaca du. Ini kalimat di awal. Kemudian maknanya sebagai istilahnya objek. Alhamdu. Bukan objek, sebagai predikat, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka difahami ini, setiap kalimat yang posisinya sebagai predikat di awal kata, berarti harus dibaca u, karena di awal disebut mubtada. Zahaballahu binurihim, zahaba fi'il, Allahu, Allah ini pelaku, zahaba menghilangkan, Allahu Allah. Jadi Allah pelaku dibaca u. Diambillah kesimpulan bahwa setiap kalimat isim yang strukturnya sebagai pelaku itu harus dibaca u. Dibuatlah kaidah al-fa'il wal ismul marfu. Jadi sumbernya dari mana? Dari Al-Quran, hadis. Hukum syari' harus jelas nih. Hukum syara'nya mempelajari ini bagaimana, ya? Hukum syari' fardu kifayah bagi masyarakat umum dan fardu ain bagi penderas tafsir dan hadis, ya. Ini hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah bagi masyarakat umum. Fardu kifayah itu yang harus ada di sebuah komunitas itu, ya. Bagi masyarakat umum, semekar perdana harus ada satu saja yang paham ilmu nahwu, gitu ya. Kalau enggak, dosa semuanya. Tapi bagi penderas tafsir dan hadis hukumnya fardu ain, wajib. Setiap penderas wajib tahu ilmu nahwu. Gitu hukumnya. Masalah yang dikaji. Yang dikaji adalah kaidah-kaidah ilmu nahwu, jelas ya. Ini sebagai muqaddimah kitab ini. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan, ya. Pekan depan, besok, ya. Kita lanjutkan besok langsung ke materi utama kitab Al-Ajrumi ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.